Jadi kalau ada pertanyaan, batalkah seorang yang sholat kena orang yang belum dikhitan? Nggak batal kalau dia geser doang. Tapi kalau dia ngikut naik nangkel gitu tuh batal karena dia ham. Khusus malam ini kita akan sama-sama belajar tentang fikih, bahasanya hal-hal yang ya, referensinya dari kitab Asmatu saja. Kalau dari 3 gambar ini yang memakai pecinya sholat yang mana? Kiri kanan jidatnya terbuka maksyifa. Kalau yang kanan dan kiri jidatnya ketutupan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini sebuah fasal fi mufsidatis sholati, di dalam menjelaskan hal-hal yang merusak sholat. Tabtulus sholatu, sholat itu batal bi arba'a asyarata khoslatan boleh, khislatan juga boleh. Batal sholat itu bi arba'a asyarata khoslatan, dengan sebab 14 macam. Jadi ada 14 sebab sholat bisa batal. Bal aktsar min dzalik, bahkan bisa lebih banyak dari 14, mungkin 15 dan seterusnya. Nanti di penghujung ada penjelasannya itu. Wal khislatu, dan yang disebut dengan khislah bil kasril kha'i, dibacanya dikasrahkan kha'nya, berarti khislah. Apa artinya? An-naw'u, macam, jenis. Wal farqu bainal mufsidi wal mubtili, perbedaan antara lafaz mufsid dan mubtil, karena di atas tadi ada mufsidah, ada tabdu. Jadi kalau dalam bentuk sulasi mazidnya abdala yubtilu, abdala yubtilu ibtalan fahuwa mubtil. Ini afsada yubsidu ibsadan fahuwa mufsid, maka ketemu mufsid sama mubtil. Apa beda antara mufsid dan mubtil? Apa ya Pak? Ngaji dikit ini kan udah ada, kita baca doang ini. Krium-krium dikit terima aja Pak ya. Perbedaan antara mufsid dan mubtil apa itu? Al-mufsidu ma yatra'u ba'dal inaqadi. Mufsid adalah sesuatu yang datang setelah sebuah ibadah dianggap selesai, jadi atau sudah dimulai. Jadi yang merusak sholat itu bisa aja terjadinya saat sholatnya atau selesai sholat. Saya kasih contoh, setelah sholat ternyata dicek di baju ada darah nyamuk besar, rusak sholatnya, berarti dia harus ulang lagi sholatnya, karena yang tadi dianggap tidak sholat karena rusak. Atau lagi sholat, pas mau salam yang pertama maaf kentut, rusak sholatnya, maka harus diulang dari awal lagi. Wal murad wa huwa al murad huna, sesungguhnya inilah yang dimaksud dalam bab ini, bukan cuma sekedar batal tapi rusak sholatnya. Oleh karena rusak maka perlu diulang. Sementara mubtil ma yang na'uhu, dia justru mencegah
sahnya sholat. Jadi sebelum batal juga rusak dulu sholatnya. Karena rusak itulah batal. Jadi maksudnya mubtil di sini sebenarnya rusak. Enggak utuh sholatnya. Karena enggak utuh, ya otomatis batal, enggak dianggap sholat. Ini cuma menjelaskan di awal. Apa yang 14 itu? Satu, hadas. Ahaduha bil hadati. Yang pertama dari 14 itu adalah adanya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Walau bila qasdi, meskipun adanya hadas itu nggak dimaksud, nggak disengaja, keceplosan kentut gitu Pak, itu kan nggak disengaja, tetap batal. Bapak kok kentut kagak batal sih? Saya nggak sengaja gitu. Terserah sengaja kok nggak batal, tetap sholatnya rusak tetap. Ukriha alaihi, atau enggak, bukan persoalan disengaja atau enggak, dipaksa. Gimana contohnya dipaksa? Ka'anna asar, seperti orang yang sedang sholat memijit batnahu, perutnya diurut-urut dari sholat nih, urut-urut masuk angin gitu ya, semua diurut-urut dari sholat. Padahal kalau cuma gerak-gerak jari ini kan gak batal kalau dari sisi gerakannya, tapi dia urut-urut terus saja begini, lama-lama fakhoroja, keluar angin. Tadinya kagak pengen kentut, tapi karena dipaksa akhirnya keluar angin, batal sholatnya, gitu ya. Wala farqa fil butlani, tidak ada perbedaan antara batalnya sholat karena ada hadas bainal mutatahhiri, antara orang yang sholat punya dua alat suci, wa ghairihi, atau selain mutatahhir. Punya nggak Pak? Gini Pak, nggak kok, biasa aja. Orang sholat wudu berarti dia mutatahhir, dia suci karena wudu, atau karena tayamum, dia punya alat sucian tanah, berarti lagi sholat keluar angin batal. Oke, itu namanya sholatnya mutatahhir. Ada yang kedua dikasih contoh, wa ghairihi, dan selain mutatahhir. Mana contohnya? Kafa qaidit tahuraini, seperti orang yang tidak memiliki dua sucian. Wudu nggak bisa karena nggak ada air, tayamum nggak bisa. Allahumma sholli ala sayyidina gempa ya? Iya, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lama juga. Lumayan ya? Lama ya? Lumayan. Apa-apa. Mudah-mudahan semuanya dilindungi. Iya, pakai keluar. Iya. Baik, masih ada? Udah nggak ya? Udah. Udah. Ini aja apa namanya? Bayangan aja kan? Itu bentuk sayangnya Allah. Harus lebih sadar dalam itu. Nah, sekarang siapa yang bukan mutatahhir? Yang bukan mutatahhir, kafa qaidit tahuraini, seperti orang yang nggak punya dua alat suci Pak. Wudu nggak bisa karena nggak ada air, tayamum nggak bisa karena nggak ada tanah. Sholat lagian, namanya sholat dihormatil waktu. Kondisinya begini nih misalnya,
di jalan tol, dia nggak memprediksi, dia pikir bakalan sampai ke rumah maghrib misalnya, tapi ternyata macet di jalan tol, dia bawa mobil. Gimana Pak? Tinggalin atau nggak mobilnya di jalan tol? Ya enggak. Mau sholat langsung nggak punya wudhu nggak bisa, maksudnya tinggalin mobil. Mau tayamum nggak ada tanah, lo kan bisa gejok mobil. Soal tayamum gejok mobil itu lain hal, nanti kita bicarakan. Yang jelas dia nggak punya dua alat suci, nggak ada air, nggak ada tanah. Terus ngapain dia? Tetap wajib sholat, karena dia prediksi kalau sampai ke rumah habis di waktu ini, macet di jalan tol. Dia jamak nggak bisa, ya cuma Jakarta ke mana nih? Citra, nggak cukup syarat buat jamak, jaraknya nggak cukup. Sholat aja dia, namanya sholat hormat waktu. Sholli fardal maghribi thalatha raka'atin dihormatil waktu. Allahu Akbar. Kalau sempat tangannya angkat, tapi kalau enggak pegang segera aja tangannya tetap. Mulutnya mengucapkan Allahu Akbar. Berbaris Fatihah kan betul. Batal nggak sholatnya? Itu maksudnya itu. Kan dia nggak butuh juga, nggak tayamum juga. Terus saat Fatihah baca dalam sholat, dia tentu batal nggak sholatnya? Halo Pak, batal nggak? Batal. Enggak. Terus gimana? Batal apa enggak? Batal. Ini kan ada keterangannya. Batal. Jadi nggak begini. Kalau Pak tadi dia cerita, sholat nggak butuh nggak tayamum. Wah, saya kan tidak sedang saja orang saya nggak butuh nggak tayamum, tapi batal. Tetap batal. Karena ada keterangan begini. Coba. Wala farqa, nggak ada bedanya dalam hal batalnya seorang yang sholat kena hadas antara mutatohir, orang sholat punya wudhu atau tayamum, mutatohir namanya ya, wa ghairihi, atau selain mutatohir, yaitu kafaqidin tahurain, orang yang tadi itu nggak punya dua alat suci, tetap batal. Oke, jika ada bercandaan, ada orang belum bisa sholat, belum bisa wudhu, langsung sholat, terus kentut, padahal enggak, kan wudhunya enggak, sebenarnya salah, yang secara fikih salah, tetap batal sholatnya meskipun dia tidak berwudhu. Begitu ya. Terus gimana dong? Sholat lagi, lima waktu lagi, masa kentut mulu saya? Setelah batal, selesai itu batal, akhir lagi, hormat waktu lagi. Cuma nanti kalau hormat waktu, begitu sampai ke rumah masih ada waktu maghribnya, sholat lagi dia. Atau udah habis sholat, tetap namanya qadha berarti. Lo ngapain sholat lagi kalau begitu? Emang nggak sah sholat pertama? Sholat pertama memang kan kurang syarat, nggak ada wudhu, nggak ada tayamum. Terus ngapain sholat kalau emang begitu? Jaga-jaga, khawatirnya mati. Sebelum sampai ke rumah mati. Kalau udah sholat gugur kewajiban. Tapi kalau belum sholat, ya maaf, melalaikan waktu sholat, lewat begitu aja, sementara dia gak sholat. Jamak bukan, apa bukan, itu bahaya, itu gak boleh. Tapi kalau hormat waktu biasanya gak sering, sesekali. Masa setiap hari hormat waktu, kan sudah tahu prediksi jalan macet di mana segala macam, gitu kan? Kalau udah terjadi hari. Kok sampai kayak begitu sih? Luar biasa ketatnya. Bil khabari sahih, karena ada hadis sahih. Idza fasa ahadukum, apabila kentut tipis. Tahu Pak kentut tipis? Pes, itu dulu. Ahadukum, salah seorang dari kalian, fi sholatihi, di dalam sholatnya, faliyan sorif, maka hendaknya dia meninggalkan sholatnya. Apa sebab? Batal udah. Waliyatawaddo, dan hendaknya dia berwudu. Waliya'ud sholatahu, dan hendaknya dia mengulangi sholatnya. Allah karim. Kentut ada dua, ada kentut tipis, ada kentut tebal. Kentut tipis namanya fusa,
Di sini karena ilmadi fasa. Ada lagi dorot kentut yang kencang, dua-duanya membatal. Kalau di sini nggak ada dorotnya, fasa aja batal, apalagi dorot. Fasa itu kentut tipis dan nyaris nggak terdengar gitu. Tapi lihat penjelasan pengarang kitab. Wahanal kalamu fis salim. Hadis ini dimaksudkan untuk orang yang salim, yang selamat, gak punya penyakit. Maksudnya umumnya orang normal begitu, kalau dia sehat gitu, kalau dia kentut, udah tinggalin sholatnya, terus wudu, terus sholat lagi. Gimana kalau punya penyakit seperti kencing mulu gak berhenti karena memang udah lolos klepnya itu udah rusak gitu. Jadi nggak bisa tetap terus keluar air kencing. Wa ammas salisu, adapun orang yang statusnya salisul baul, keluar air kencing terus menerus karena penyakit, udah nggak bisa ditahan lagi sepanjang hari kencing terus, gimana? Fala yabtulu sholatuhu, maka nggak batal sholatnya. Nggak batal kalau begitu, nggak batal. Itulah hebatnya Islam. Illa, bukan hamzah di atas di bawah. Illa daim, kecuali datang lagi hadat selain yang terus menerus. Jadi maksudnya apa? Orang itu punya penyakit kencing terus menerus, wudu aja dia mah, meskipun kencing terus tetap wudu. Cuman pada saat wudu dan sholat diikat pak, pakai pempes kalau saja diikat, bisa diikat pakai kain. Jadi pakai pempes. Sekarang kan banyak apa ya? Kalau zaman dulu bisa jadi dibungkus pakai plastik diikat, zaman dulu ya. Zaman sekarang kan udah banyak teknologinya. Dia kencing terus, biarin aja, butuh aja terus. Dia kencing terus, biarin aja, sholat aja terus. Nggak apa-apa sholatnya, enggak. Kecuali kentut. Kencing terus, nggak batal kan? Kentut batal. Bukan karena kencingnya, tapi karena kentutnya. Sebab kentutnya biasa normal. Cuma saat itu lagi pas kentut aja mungkin. Jadi dia nggak batal karena kencingnya daim terus menerus, tapi dia batal karena kentutnya nggak daim. Bisa dipahami pak? Ya, paham. Atau sebaliknya, kentutnya yang daim. Terus aja begitu dia mah. Jadi sholat tuh rame gitu. Terus aja begitu rame. Nggak batal, enggak. Kalau karena kentutnya nggak batal, soalnya susah sih dia mau begitu, biarin aja. Wudu begitu deh, pokoknya begitu aja terus. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin yang begitu ya. Tapi kalau dia kencing kan kencingnya normal nih, cuma kentutnya terus menerus. Kalau dia kencing batal sholat. Begitu maksudnya. Ini dikaji oleh ulama. Karena ulama biasa yang apa itu bedanya di situ. Maka dikasih semacam statement akhir, dikhilaf bidain fa innahu la yabtuluha. Berbeda lagi kalau sesuatu yang dawam, maksudnya yang terus menerus, entah kentutnya atau kencingnya, la yub fa innahu la yabtuluha, maka yang daim ini tidak membatalkan sholat. Pokoknya yang membatalkan sholat mah yang tidak terus menerus. Etika ketika batal kentut dalam sholat, ada etikanya pak, dapat sunnah. Wa yusannu, dan disunahkan liman, bagi orang adata yang berhadas, itu si orang fi sholatihi, di dalam sholat, lagi sholat keluar angin misalnya ya, apa yang disunahkan? Ayat khudha bi anfihi, maksud saya keluar angin dari itu pak, kentut itu. Ayat khudha bi anfihi, mestinya dia sunahnya pegang hidung. Imam, ada pintu kentutnya nggak pak? Nggak ada ya?
Harus ke kiri Samping. itu. samping kan bisa buka, Bisa. langsung keluar kan? Iya, tapi kadang-kadang dikunci Si imam bingung kalau bisa lewat dipakai. jendela. Imam kan manusia juga Pak, Iya. bisa keluar angin. Iya. Nah, kalau si imam misalnya rakaat kedua setelah Fatihah nih, tahu-tahu kentut kecil, kalau kentut gede mah nggak usah pegang hidung, udah tahu kentutnya, kentutnya nggak kedengeran, tapi dia sendiri yakin bahwa dia kentut. Gimana dong? Nggak usah balik kanan terus bilang, maaf saya kentut, maaf ya, nggak usah. Dia sunnah pegang hidung. Kenapa pegang hidung? Kenapa? Terus pegang hidung, terus tinggalin tempat sholatnya. Kenapa begitu? Muhiman, supaya disangka itu si imam atau yang sholat. Sebab sebenarnya bukan cuma imam, siapapun. Annahu ra'afa, sesungguhnya dia sedang keluar, ada penyakit keluar darah dari hidung. Mimisan. Jadi kata orang itu, wah pegang hidung, mimisan gitu. Sebab bakal seorang imam karena mimisan lebih terhormat daripada seorang imam karena kentut. Coba kalau karena kentut misalnya, dia tuh kalau dia nggak pegang hidung, si makmumnya bakal bilang matinya, kalian coba hidung kentut kayak itu jadi perbincangan. Jadi li'anna yahudan nasu fihi, supaya orang itu tidak buruk sangka, tidak semacam apa ya, ngejek gitu ke si imam. Kayak kamu, akhirnya mereka berdosa. Allah, sampai sedetail itu. Jadi nanti kalau ada imam tiba-tiba keluar pegang hidung, kita udah paham Pak, bukan mimisan sebenarnya. Cuman sandiwalanya mimisan, boleh. Jadi itu bukan bohong, memang ada sunnahnya begitu. Itu luar biasa. Dari sinilah kita belajar bahwa kalau ada kawan yang ngobrol bareng kayak ini, terus ada yang kentut tiba-tiba, nggak usah dipersoalkan, lanjut pembicaraan. Jangan sampai kentut ya. Wah parah nih, nggak boleh. Itu namanya dosa malah. Harusnya udah lewat aja, langsung. Dulu ceritanya ada seorang ulama, seorang alim, namanya bagus, tapi dapat julukan Al-Asom. Al-Asom itu adanya budak Tuli. Gini di kasusnya, kenapa disebut Tuli? Suatu saat ada tamu perempuan, dia temenin keluarganya, tapi keluarganya nunggu di luar. Meskipun si alim berdua, tapi tetap kelihatan sama keluarganya. Perempuannya mau konsultasi tentang kehidupan. Di tengah konsultasi tiba-tiba perempuannya kentut, tuh gitu tuh. Si alim ini langsung menjelaskan apa gitu, seolah-olah tidak mendengar apapun. Itu si perempuan yang tadinya udah merah semerah-merahnya mukanya karena malu, akhirnya budak ini akhirnya juga untuk budak. Nah dasar perempuannya begitu keluar ke kampung, ke rumahnya, ke tempat tinggalnya, dia cerita di sana ada alim, budak alim. Padahal bukan budak, itu melindungi kehormatan sisi itu. Karena sunnahnya begitu memang. Nggak wajib sih sunnah. Jadi kalau ada orang itu keceplosan, dia khawatir malu, apapun yang terjadi, tutupi segera. Jangan diungkit-ungkit, jangan. Seolah-olah kita nggak tahu, gitu nggak ngerti. Tiba-tiba jatuh nih misalnya, berat jatuh dan wah jatuh, wah dari parah itu. Harusnya bangunin cepat udah, seperti nggak terjadi apapun. Atau kentut udah beres gitu. Jadi dulu sama ulama itu, tapi sayang karena si perempuan itulah menyebarin bahwa ulama itu budak, terkenallah Imam Al-Asom, imam yang budak. Budaknya itu sebenarnya supaya melindungi kehormatan perempuan. Zaman dulu itu sangat luar biasa untuk urusan kayak gitu Pak. Zaman sekarang makanan kentut gitu, berat aja, gak ada malu-malunya karena Allah. Ya kalau di rumah tangga sih masih wajar lah, tapi kalau di luaran kan harus sedikit banyak jaga etika. Nggak ada norma hukumnya sih. Ada nggak orang dituntut karena kentut? Nggak ada, cuman etikanya aja, etisnya gitu. Wa kana idza ahdatha, bahkan sama juga nih
Begitu juga seperti halnya sunnah memegang hidung saat kentut bagi orang yang kena hadas kentut juga, sementara dia wahwa muntadirun disolati, sementara dia lagi nungguin waktu sholat. Udah beneran dia udah sholat sunnah qobliyah isya, la siyaman idza qarubat iqamatuha, apalagi udah dekat mau qomat ternyata kentut, cuman dia kentutnya pelan, pergi ke kamar mandi sambil pegang hidung, sunnah. Itu sunnah. Kalau nggak begitu boleh, ya boleh, cuman nggak dapat sunnah. Kecuali kalau memang dia mau kencing kan memang belum batal, memang dia pengen kencing. Kalau dia batalnya karena di dalam masjid nungguin waktu sholat dan sudah iqomah dia malah batal keluar angin, dia sunnah keluar dari masjid itu untuk berwudu sambil megang hidung. Nah, bisa-bisa kita praktekin apa? Itu udah tahu ini. Oh ini makan tuh pasti sebagai ngikutin apa-apa. Yang penting kan ngikutin sunnah. Yang kayak gitu-gitu dapat pahala serius. Saya mau nggak mau megang itu nggak mau sama, ya boleh nggak apa-apa silakan. Cuman nggak dapat sunnah. Kalau ukimat dipilih udah diri, isya udah diri, dan namanya juga kadang nggak ngerti persoalan angin mah udah diri mau takbir keluar. Terus gitu tuh. Kita sadar dan yakin keluarlah dari barisan sambil megang hidung. Luar biasa diajarin. Satu lagi Pak terakhir. Nomor kedua, pembatalan sholat atau perusak sholat adalah kejatuhan najis. Apa Pak? Kejatuhan najis. Wathaniha, yang nomor kedua dari 14 pembatalan sholat itu adalah biwuqu'in najasati, sholat bisa batal, bisa rusak dengan sebab kejatuhan najis. Tapi dikasih penekanan, najisnya allati la yu'fa anha, najisnya yang tidak dimaafkan. Dilihat dari sisi dimaafkan atau tidak, najis ada dua, ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dimaafkan. Mana najis yang dimaafkan? Misalnya kita tidur pakai baju yang buat sholat, karena memang agak terburu-buru sudah azan, kita bawa aja ke masjid baju kita pakai. Begitu lagi sholat, melihat di sini, ada darah nyamuk. Tapi dikit darah nyamuknya, sedikit, nggak batal sholat kita, meskipun itu najis. Darah nyamuk itu najis, tapi nggak batal sholat kita. Kenapa? Karena darahnya sedikit, najisnya yu'fa anha, diampuni, dimaafkan. Oke? Tapi ada yang nggak dimaafkan. Pas melihat lagi sholat subuh, ada darah, tapi sebesar bendera Jepang Pak, yang merah itu. Udah itu mungkin 40 nyamuk kan pas dia tidur. Batal kalau itu mah. Apa sebab darahnya terlalu banyak, najisnya tidak dimaafkan. Punya bisul lagi kan, punya bisul pas ruku dia nggak sengaja, bukan karena dia betus bisulnya Pak, darah banyak, nggak batal karena di luar kendali dia, kecuali mau duduk dipencet sama dia bisul. Coba, nah batal. Oke, tadi sebagian bilang keluarganya batal kalau terlalu banyak darahnya, maksudnya tetap gak dimaafkan. Ukuran banyak atau dikitnya gimana? Tergantung kebiasaan umumnya orang. Kalau melihat darah 2-3 tetes atau sedikit dikit itu kan batal. Tapi kalau melihat orang yang memang udah kain penuh darah, ya batal. Bersihin darahnya atau gantikannya. Oke. Wasabanu waqa'an ala tawbi, sama aja itu si najis la yufa'anha itu yang gak dimaafkan itu, mau terjatuhannya ke pakaiannya sama. Wa illam yataharrak, meskipun pakaiannya itu enggak bergerak biharokatihi, karena pergerakan orang yang sholat itu. Gimana maksudnya ini Pak?
Kator fi imamatihi, seperti ujung sorbannya atau wil yang panjang. Misalnya siapa Mas Rizal punya sorban harganya 2,5 juta, bagus sorbannya, panjang. Sebagian di sini, sebagian laginya ngampar di bawah, terhampar. Soalnya sorban hebat Pak. Nah, kalau dia berdiri, tetap di bawah itu sebagiannya, nggak ngaruh, nggak bergerak, karena pergerakan dia, maksudnya begitu. Kalau dia rukuk, nggak ngaruh, pokoknya tetap di situ. Cuman di ujung sorban ada najis, mungkin kejatuhan, ya cecak di ujung sorbannya doang, di ujung. Batal nggak salatnya? Halo, batal nggak salatnya? Enggak. Coba yang batal ngancur macam, yang mengatakan batal ngancur 1, 2, berarti sisanya tidak. Tidak tahu. Saya simak batal enggak batal enggak. Terus apa jadinya dulu? Nggak milih. Maaf ya, tetap batal. Kan kasih contoh, tetap batal. Kenapa begitu? Karena kan nyambung ke yang dipakai di sini, kan nyambung, masih nyambung, batal. Jadi gimana dong? Ya udah, batalkan sholatnya, ganti sorbannya. Kalau emang nggak bisa dibersihin atau bersihin, dicuci ujungnya doang nggak ibaratnya, langsung pakai keran supaya ngalir basah, apa basah. Yang penting nggak diselimut. Saking harus bersihnya pakaian, apalagi yang kondisi ya, kecuali tadi itu najisnya cuma dikit. Kalau cecek nggak dikit, dia memang kotoran, darah tuh yang menjadikan sedikit darah. Atau darurat baru nggak batal. Darurat itu gini, sebuah masjid di atasnya banyak buru-buru, itu mau nggak bisa dibersihin, perut turun lagi, kayak gunung, dibersihin, perut turun lagi. Nah, kalau kayak begitu mungkin masjid di tengah hutan kali ya, sholat aja udah itu mah darurat, susah. Kalau bersihin mulu nggak sholat jatuhnya itu. Allah karim. Al-badani, atau jatuhnya ke badannya tetap najis, apalagi al-dakhili api, di dalam hidung, sini bimisan, batal. Kelihatan kan, bisa kelihatan di sini dalam hidung. Maksudnya dalam hidung tapi bukan di sini, kelihatan di luarnya, kan di dalam juga tuh. Al-fadihi, dalam mulut, gusinya berdarah, darahnya banyak dalam mulut, batal sholatnya. Al-ainihi, di matanya darah Pak, bukan cuma sakit mata. Kalau sakit mata nggak apa-apa, nggak ngaruh. Ini mungkin kena apa kalau keluar darah dari matanya banyak, yaitu batal sholatnya. Al-udhni, atau telinganya keluar apa? Darah atau nanah gitu. Maaf kalau cuma tai kuping, ingus, nggak batal. Itu menjijikkan tapi bukan najis. Lagi sholat pelembung kayak balon. Bisa Pak, bisa. Ya kan kalau lagi pilek kan bisa terjadi, cuman kan jadi imam lah kalau gitu mah nggak enak tengok belakangnya. Assalamualaikum kata jemaah, itu kayak pelembungan aja. Kan jadi imam lah kalau gitu, makmum aja makmum. Tapi nggak batal, enggak, itu kan bukan najis, itu cuma barang benda yang apa ya, menjijikan, gele gitu, jijik gitu, tapi nggak najis. Telinga apa tuh tai apa kuku telinga itu nggak najis, tapi kalau keluar nanah najis, keluar darah najis, berarti dia mesti membatalkan sholatnya karena sudah ada najis di situ yang tidak dimaafkan. Sebab kalau keluar darah dari kuping biasanya nggak dikit Pak, biasanya banyak kan. Kalau darah dari nyamuk mah cuma dikit-dikit. Allah karim. Terus wa inna maju'ila dakhilu dzalika qadhiri, kau bisa dianggap batas kan di dalam hidung, kan di dalam telinga, karena semua yang tadi itu dianggapnya zahir dalam urusan ini mah. Keluar di sini kelihatan darahnya banyak, zahir, jadi dianggapnya tetap batal. Bikhilafi ghusl janabah, beda kalau mandi junub. Kalau mandi junub mah nggak harus
ini disemprot pakai steam mobilnya supaya suci. Nggak usah Pak, bisa bahaya telinga kita. Kalau pas lagi mandi junub, yang penting ini aja dan luar-luarnya dikit. Itu pun harus hati-hati, jangan kebanyakan masuk ke dalam. Hidung sampai cocokin kapas, dorong pakai kayu. Kayak apa dulu tuh zaman COVID, disuai. Apain Pak, mandi junub? Masa Allah jangan begitu itu. Biasa aja, yang penting luar ini aja nih. Allah, jangan begitu. Kenapa begitu? Nggak harus begitu dalam mandi. Ya nggak bisa nih, boleh diambil najasa karena susah. Najasa di sini, pakai ujung sini, harus dikorek. Nggak usah, biar aja, nggak usah. Menyakitkan Pak, itu orang Islam gitu. Enggak, aku lama juga ngajarin begitu. Maaf, disebut najis yang kena badan, pakaian dan lain-lain itu bisa membatalkan sholat jika syarat pertama ilam tulqa halan, kalau tidak ditepis, dibuang saat itu juga. Maksudnya gimana? Lagi sholat tiba-tiba ada cucuk di atas, lagi BAB jatuh ke pundak kita di sini, tapi karena kita sadar, wah nempel nih, langsung kita singkirkan, tak, nggak batal sholat kita. Karena langsung itu langsung itu nempel itu mandasnya. Siapa kita teman bagi-bagi orang masih bagi-bagi result ini, bagi-bagi cecek. Cuma kalau jadi kan begitu kan ya. Sebenarnya begitu seru nih jadi dan harus ngaji sebenarnya begitu. Kan banyak persoalan yang akan terjadi di sana. Kita tuh kadang-kadang hidup itu pokoknya yang penting saya sholat ya. Harusnya paham ilmunya, bukan yang penting sholat, tapi sholat dengan ilmu. Maksudnya itu perlu apa? Ngaji. Selanjutnya, oke, gimana ukuran sesegera mungkin itu? Ayat qabla mudhi aqalli tuma'ninah, sebelum terlewat waktu sedikit-dikitnya tuma'ninah. Jadi begini Pak, kalau ada, saya yang paling gampang yang tanya cek aja ya, jatuh ke tubuh kita lagi sholat, kita diamkan melewati batas minimal tumaninah, maka batal sholat kita. Batas tumaninah itu kira-kira mengucapkan lafaz subhanallah. Itu 4. Saya baca subhanallah, Bapak ngitung subhanallah. Berapa detik? 3 detik. Jadi kalau cecek ini diam di pundak kita sekitar 5-6 detik, apalagi 10 detik, batal sholat kita. Tapi kalau baru 1, 2, 3 detik langsung kita apain? Singkirkan, tidak batal sholat kita. Maksudnya begitu. Ilam tulqa halan itu. Ini masih panjang sholat, Pak Ustaz 5 menit, ya batal lah, udah jelas. Ini masih panjang sholat, ada di tubuh kita si najis itu. Karena dia jejak enggak yufa'an. Kotoran mah jarang yang yufa'an, kecuali darurat kayak tadi. Tapi kalau darah itu ada yang yufa' asal sedikit. Itu pun darah khusus, misalnya darah nyamuk yang wersail. Kalau darah tikus mah nggak bisa. Dia kan darah kerbau nggak bisa. Yang itu kan sail itu ngocor darahnya tuh, kalau disembelih itu ser gitu. Ada yang pernah dibeli nyamuk kan? Kalaupun ada darahnya, kira-kira ngocor nggak darahnya? Gitu. Tapi hati-hati Pak, kalau dalam sholat bangkai berpengaruh besar. Darah bisa dimaafkan, tapi bangkai enggak, meskipun sedikit. Sholat ada bangkai nyamuk, darahnya sih enggak, tapi bangkai nyamuk di kita batal sholat kita. Karena nyamuk itu meskipun sedikit dia dianggap nggak bisa dalam sholat, nggak bisa bawa bangkai gitu. Cek sekali-kali apa peci kita. Banyak semua karena kelamaan di dalam. Kalau hidup nggak apa-apa, nggak ngaruh kalau hidup mah. Cuman kalau mati itu semua udah almarhumah. Jadi mana tahu aja kita lagi perempuan tersebut, ya nggak takut deh. Coba
semut yang bilang begini ke anak buahnya, wahai anak buahku, sebentar lagi Nabi Sulaiman akan lewat. Dalam Quran tuh, hati-hati ya, nanti tiba-tiba kalau kita keinjak gimana? Nabi Sulaiman nggak tahu. Pertanyaannya, itu yang ngomong gitu semutnya perempuan apa laki? Ya, tebakan begitu Pak. Jadi lapatnya kan, nanti kita bahas khusus tentang masalah itu. Itu seru di kisah Nabi Sulaiman, itu seru itu. Oke, jadi kalau urusan sholat bangkai nggak ada toleransi, tapi urusan di air bangkai masih toleransi. Ada air satu ember berisi air penuh, tapi nggak cukup 2 ulah. Ada bangkai nyamuk di situ, tetap nggak apa-apa, bisa dipakai itu untuk minum, asal diambil aja apanya, bangkainya. Kenapa? Karena nyamuk darahnya goir sahil, nggak bocor, cecek jatuh ke air, ambil aja ceceknya, nggak jadi najis airnya. Karena cecek itu darahnya goir sahil, nggak bocor. Tikus, bangkai tikus ada di air, najis nggak? Najis, sebab tikus darahnya sahil. Bangkai ayam najis, sebab darahnya sahil. Begitu bedanya Pak, antara sholat dengan air. Syarat yang kedua, sudah 9 Pak. Syarat yang kedua, min ghairi hamlin. Syarat yang kedua, bisa membatalkan sholat itu si najis kalau hamlin, di bawah hamlin itu. Dikasih contoh begini, kama lawadu'a usbu'ahu, seperti halnya kalau orang yang sholat meletakkan jari tangannya kemana? Ala hajarin, ke atas batu, tahtahu najasatun, di bawah batu itu ada najis. Zaman dulu Pak, orang sholat di atas batu, batunya kan bukan batu kecil-kecil, batunya batu kan kalau zaman dulu mah di dekat-dekat gunung batu itu pada lebar-lebar. Kalau di kita mungkin jarang lah begitu. Bisa untuk kayak sejadah gitu sholat. Pas dia lagi sholat, pas dia sujud, kelihatan sama matanya itu di bawah batu ada najis, ada ya kotoran ayam lah, di ayam udah garing. Dia kan harus membuang najis itu karena dia sholat di batunya. Ya toh, kalau di bawah batunya ada najis kelihatan sama dia, batal sholatnya nih kalau nggak buru-buru dibuang. Begitu dia sujud, dia singkirkan itu si najis yang di bawah batu, batunya cepet Pak, jadi gampang buat nyingkirkan dia gitu. Bukan batunya segini, batunya segini mah jauh kan susah, dicepet tentunya ini. Nah itu si najis dia singkirkan pakai tangannya, batal nggak sholatnya? Enggak, sebab enggak dibawa, kecuali dia ambil najisnya, ambil buang, batal sholatnya. Karena itu si tai ayamnya dibawa hamlu, dipegang hamlu namanya itu, batal meskipun dibuang. Maksudnya begitu, maksudnya begitu. Jadi ini kasus kita sekarang begini, ada anak belum disunat dibawa ke masjid, otomatis di ujung zakar si anak itu pasti ada air kencing yang tersimpan, dan itu hukumnya najis. Kita lagi sholat nih, ada anak yang belum disunat nempel ke kita, berarti kan najis, bukan anak yang najis, bukan. Maksudnya ada najis di kulit anak itu karena belum disunat. Gimana caranya? Geser, jangan diangkat dipindahin. Kalau diangkat dipindahin batal sholat kita, tapi kalau kita geser nggak batal. Cuma si anaknya repot, digeser balik lagi, kita pindah balik lagi. Yang repot pas kita mau sujud, anaknya naik, itu batal sholat kita. Karena si anak itu ada najis dan kita hamlu. Namanya naik itu hamlu, berarti dipegang hamlu, naik di sini hamlu. Hamlu itu jadi ikut ke kita gitu Pak. Jadi kalau digeser doang enggak.
Ketika ada pertanyaan, batalkah seorang yang sholat kena orang yang belum dikhitan? Nggak batal kalau dia geser doang. Tapi kalau dia ngikut naik nangkel gitu tuh batal karena dia ham. Penting yang bahasa-bahasa kayak gini Pak, penting. Saya percepat. Yang sebenarnya sama lainnya. Gimana kalau najisnya kering atau basah? Itu kan pertanyaannya. Oke. Fuman najasatu, kemudian najisnya itu gimana nih? Ini karena ia bisa kalau keadaan najisnya ia bisa itu kering. Fa'innahu naftuha, falahu naftuha, maka boleh bagi orang yang lagi sholat naftuha, membuangnya, menepisnya. Oke. Walau fil masjid, meskipun dia sedang di dalam masjid. Kok bisa sih pakai kata-kata walau di dalam masjid? Karena asal masalah haram hukumnya membuang najis di dalam masjid. Haram Pak. Maaf, apapun yang najis tidak boleh dibawa ke masjid. Dan jatuh ke sini, terus kita tepis, dan jatuhnya kemana? Masjid. Haram asal masalah. Tapi ada semacam pengecualian. Wa ini tasa'at waktu. Kalau waktu sholatnya masih lama, maksudnya dia sholat jam 1 zuhur selesai jam 3:15, berarti kan masih sisa lama tuh waktu sholat zuhurnya. Oke. Summa yajibu izalatuha ba'da sholati fawran. Jadi orang yang lagi sholat jam 1 dia di masjid nih, tiba-tiba kejatuhan tai cecak, tepis aja gak apa-apa. Cuman selesai sholat cepat-cepat ambil itu najisnya, buang keluar. Tapi dengan catatan najisnya kering. Itu pemahaman pertama. Oke ya Pak? Pokoknya Bapak orang dari sini puyeng aja Pak. Enggak sih, kira cuma seperti itu ya. Ya apa sih? Enggak sih, bukan apa sih, ini sebenarnya bisa kok pelan-pelan kita cerna. Oke. Sekarang gimana kalau basah? Wa in kanat rutubatan, kalau najisnya najis yang basah, wa yalzamu ala iqaiha, dan wajib menepisnya. Sebab kalau ditepis kan ya basah. Gimana nggak ditepis orang? Kalau garing jatuh ke sini mungkin bisa langsung bisa jadi ada jejak garing, bisa jadi nggak kita tepis sudah jatuh sendiri langsung bisa jadi kan. Tapi kalau basah kan plak nempel ya, namanya basah begitu. Gimana tuh kalau begitu? Tanah jasa al masjidu, jadi mutanajis dong itu si masjid biha, dengan sebab kejatuhan najis itu. Fafihi, dalam urusan ini tafsirun, ada beragam rincian. Jadi kalau ada kasus orang yang sholat kejatuhan apa tuh kotoran cecak yang basah, dalam hal ini kalau mau dibuang kotorin mesti, kalau mau disimpan di sini aja berarti sholatnya batal. Gimana dong caranya? Begini Pak, fa in tasa'al waktu, kalau waktu sholatnya masih lama, ro'ahu, maka pelihara waktu, pelihara sholat. Fala yulqih, pelihara masjid. Fala yulqiha, jangan dibuang itu, jangan membuang itu orang sholat terhadap najis fihi, di dalam masjid. Bal yaqta'us sholat, tapi putuskan sholatnya. Jadi gini, kalau kejatuhan najis basah, waktu sholatnya pun masih lama, dia nggak perlu tepis, nggak usah, karena khawatir ngotorin masjid. Mendingan dia putuskan sholatnya. Maksudnya apa? Batalkan sholatnya, keluar aja, cuci bagian yang kena najisnya, atau ganti pakaiannya dan sholat lagi. Itu ini khorijahu, di luar sholat, di luar masjid, bersihin, buang di luar masjid. Itu yastaqniku, terus dia mulai lagi sholatnya. Kalau waktu sholatnya masih panjang. Tapi ini mah ada orang sholat zuhurnya jam 3 lewat 15 menit.
Sementara waktu asar jam 3 lewat 17 menit, tinggal 2 menit lagi. Kalau dia batalkan sholat, ngebuang najis keluar dulu, habis dah waktu sholat zuhur baginya, keburu adzan asar. Kalau begitu Bapak, statusnya apa, kondisinya, buang aja, tepis aja ke masjid. Apanya tuh najis basahnya, tepis. Otomatis kan meskipun ada sisa basah di sini, tapi kan airnya udah hilang. Maksud saya bentuk najisnya udah hilang. Yang paling sedikit jadi ada. Selesai sholatnya langsung bersihin. Apanya tuh? Najisnya. Begitu kira-kira. Allah. Nah, Allah a'lam. Ada pertanyaan Pak? Tat, nanya Tat, Gimana Pak? kalau punya anak kecil Tat, si balita belum sunat, Ya. nah, kadang kalau sholat kan tiba-tiba didatengin tuh dari belakang, itu misalkan tuh minta digendong apa, rangkul gitu ya. Ya. Ya itu seperti itu batal gak Tat? Iya. Anak sendiri, anak kecil. Anak kecil sendiri kita sholat di rumah nih. Nah, Terus lagi rukuk. Mana? Belum. Mau digoyangin sama kita kan capek, sakit ya. Gimana dong? Ya memang kalau lihat dari sini dia hamil berarti kan? Hamil itu berarti ngangkel itu kan batal berarti kan sholat kita harus sejarah. Terus gimana dong caranya? Ya solusinya kalau ada berdua dipegangin tangan selama sholat kalau lagi ada berdua. Kalau nggak berdua pas mau naik tepis. Tapi nggak usah ngomong, nah ada sholat nih, nggak usah. Kalau ngomong batal kita. Pas mau datang dia kan kelihatan mau datang tuh langsung jalan. Usah, nggak usah. Kalau nggak usah sama. Tapi kalau hati-hati Pak, kita nggak mempermasalahkan anak kitanya, tapi ada yang sedikit kecil di bawah kuluf yang belum dikhitan. Terus gimana dong solusinya? Ya khitan. Kalau ada rezeki dan nenek, khitan sesegera mungkin. 7 hari kan Pak, khitan itu sunahnya sejak lahir. Tapi kan kita jarang. Ada kan? Ada mungkin jarang. Sunnahnya itu ya wasabi di khitan pada saat usia 7 tahun. Di akikahin usia 7 tahun. 7 hari. Tapi kan kasihan Pak, ya sudah yang minimal sebelum balik. Balik berapa tahun balik? belum balik. Balik itu 15. 9 tahun kalau paling cepat-cepatnya. Paling lambat namanya 15. Jangan udah 50 tahun baru dihitung. SMP Kan udah balik lewat itu. SMP kelas 3 itu udah usia berapa ya? 15 ada. 13. Jadi kadang-kadang usia 11 tahun pun sudah biji mana sekarang kan? Pas sudah biji berarti sudah dewasa. Ya usia 6 tahun lah kita, gitu lah. Sebelum 9 tahun lah, 6 tahun, 7 tahun kita. Sekarang kan banyak ininya apa tuh? Pakai laser gitu Pak. Sama itu banyak nggak menyakitkan. Kalau dulu kan harus pakai Bapak itu nggak bisa bengkok Pak. Iya. Dulu kan pakai bengkok Pak. Cepet. Kita jadi bokor lagi main kan usia 5 tahun gitu. Pulang ada hadiah ditipu kita. Emang dikasih hadiah sih. Ada bekakak air Pak. Maksudnya kalau jadi kuliah orang sunat itu dikasih bekakak sendiri. Iya. Dipanggangin bekakak air. Habisin. Terus di depannya ada baskom. Tetangga saudara-saudara pada ngasih duit. 2.000, 1.000. Kalau dulu mah nggak segitu, cuma 100 berapa perak gitu. Tapi kan kita senang gitu. Kita mau nangis lama juga jadi bentar gitu kan. Allah. Jadi saya agama itu luar biasa. Jadi gitu Pak. Allah. Lagi boleh? Ya, boleh. Enggak, kalau ada kecil kadang-kadang di masjid nih ada Ya, yang mungkin anak kecil ikut sholat jamaah, Iya. terus di samping kita itu gimana Tat? Iya. Yang Itu iya kita harus dipisahin. dipisahin dia biar bagian-bagian yang belum kita nih Belakang. belakang.
apalagi di sini ini Iya. ini posisi keramat ini Pak. 3 orang ini mesti bisa gantiin Imam. Jangan bocah di sini. Iya. 5 tahun di sini. Pede mana? Imam batal, imamnya batal belum. Yang 3 orang ini harus, wah ini wakil imam ini. Jangan sembarangan, yang di sini udah levelnya kayak ini. Jangan Pasti gini Ustaz, faktor kurang paham kali ya orang tuanya, kadang-kadang malah didampingin anaknya itu orang tuanya dampingin anak yang masih belum sunat itu. Iya. Sering kali di Kalau dampinginnya nggak kena sih lebih Pak. Maksudnya sholatnya tuh nggak kena, ada jarak. Tapi kalau kena, Nempel. nah kita kita belajar terus, salaman kan, Hah? diajak salaman sama anaknya. Salaman gimana? Salaman misalnya anak-anak baru ya katakanlah belum sholat, kita duduk gitu kan, dia ngajak salaman kita supaya untuk menghormati. Kalau setelah sholat nggak Oh belum apa-apa. sholat kan? Belum. Ya nggak apa-apa kalau belum sholat. Salaman nggak apa-apa. Maksudnya kalau anak kecil belum sunat terus salaman ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma Ada batalin wudhu. Wudhu. Oh enggak, bukan itu maksudnya gini. Wudhunya nggak pernah batal hanya karena namanya. nempel sama yang belum sunat. Yang batal itu sholatnya. Sholat kita bisa batal itu pun bukan karena nempel, karena hamlu itu Membawa. tadi itu Pak, membawa. Jadi ada anak belum sholat, kalau cuma nempel doang ke kita geser gitu, kita geser, so kita nggak batal. Yang penting dia tuh nggak hamlu. Kalau dia naik ke sini kemana ke Punggung. sholat kita doang yang batal, wudhu kitanya tidak batal. Nggak ada orang anak kecil sama kita, wudhu kita batal nggak? Enggak. Pembatalan wudhu cuma 4 kok. 1, keluar sesuatu dari lubang belakang, kencing kah, apakah. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram dan dua-duanya besar. Yang ketiga, memegang kubul atau dubur pakai apa nih? Telapak. Telapak kanan tanpa pengalang, bisa digaruk. Ini langsung, nggak ada kainnya, nggak ada langsung batal. Yang keempat, dan hilang akal karena sebab tidur masuk dan selain tidur. Banyak di hari sholat Jumat, udah agak kebiasaan sih. Begitu imam mulai, alhamdulillah, mulai juga dia. Kalau sampai ngangkat Pak, bokongnya ngangkat, batallah wudhunya. Kalau itu batal wudhunya. Kalau batal wudhu, otomatis nggak bisa sholat. Tapi kalau yang tadi itu yang akan disunat, wudhu kita nggak batal. Cuman sholat kita yang batal. Gitu ya Pak. Bolehkah ada anak yang belum sholat ke masjid? Masih boleh, hanya saja diatur apa itu posisinya. Kalau yang apik mah nggak boleh, sebab ada najis di apa di kulub itu Pak, helm dan najis di helm ya. Tapi kan nggak kelihatan, nggak mau di masjid kan Pak. Nggak apa-apa anak-anak ikut ke masjid meskipun belum sunat, tapi posisinya jangan digabung sama yang kita. Kalau lagi sholat itu ditempatkan, atau di tempat khusus anak di mana gitu. Tapi di masjid masih bisa. Yang belum kita, yang udah itu makanya kasih penjelasan. Tentu Bapak bilang, kenapa orang tua pada begitu? Maaf. Mungkin karena belum paham. Kenapa belum paham? Karena nggak mau ngaji atau belum ada kesempatan ngaji. Bukan nggak mau, belum ada kesempatan ngaji, mungkin sibuk dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan ada yang ngaji beberapa orang ini, jadi kita bisa menginfo-infokan ke teman-teman yang lain yang mungkin kesempatan terbatas. Allah cukup ya Pak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.